Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Merliana Kacani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121202036. Di sini saya akan menjelaskan ujian ANOVA one way dan two way di SPSS 22. Apa sih ujian ANOVA itu? Ujian ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Perbedaan dari uji beda dengan uji ANOVA yaitu pada uji beda sampel yang digunakan adalah satu atau maksimal 2 sampel, sedangkan uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada one way ANOVA. Analisis one way ANOVA hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Analisis ini menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Yang kedua ada two way ANOVA. Analisis two way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Analisis ini menguji perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Nah, dalam uji ANOVA ini kita akan menemukan test of homogeneity of variances. Tes ini ditujukan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama atau homogen. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Yang kedua, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Nah, kita juga akan menemukan post hoc test. Post hoc test itu digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan, ditandai dengan simbol bintang pada kolom mean difference. Selanjutnya ada test of between subject effects. Nah, kriteria corrected model, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka model dinyatakan tidak valid. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka model dinyatakan valid atau dapat digunakan. Terus ada kriteria variabel. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka variabel dianggap tidak berpengaruh. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka variabel dianggap berpengaruh. Ini kita ada contoh kasus dari one way. Mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Di sini ada keterangan sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum yang merupakan dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, di sini ada variabel value-nya. Yang tadi kelompok pasien 1 peminum obat merek X, kelompok pasien 2 peminum obat merek Y, dan kelompok pasien 3 peminum obat merek Z. Nah, di sini ada hipotesis. Jadi hipotesisnya itu H0 adalah rata-rata tekanan darah pasien yang mengonsumsi obat X, Y, dan Z adalah sama. Kemudian HA adalah rata-rata tekanan darah pasien yang mengonsumsi obat X, Y, dan Z adalah tidak sama. Di sini kita buka SPSS-nya. Di sini saya sudah mempunyai data, sudah memasukkan data. Di sini ada 21 sampel kelompok 1, 2, dan 3. Kita ke variabel view dulu. Kita tambahkan value. Di sini 1 yaitu obat X, peminum obat X. Yang kedua itu obat Y, dan yang ketiga itu obat Z. Kemudian kita klik OK. Balik lagi ke data view, kita langsung aja ke analyze, kemudian ke compare means, terus langsung ke one way ANOVA. Nah, tekanan darah ini kita masukkan ke dependent list, kemudian kelompok pasien ini kita masukkan ke faktor.
kita ke post-hoc, kita checklist Bonferroni dan Tucci, lalu klik OK, kemudian kita klik options. Nah, di sini kita klik descriptive dan homogeneity of variance test, klik continue, lalu setelah semua udah klik OK. Di sini kita udah ada hasilnya dari Lomé tadi. Di sini tabel deskriptif bisa kita lihat obat X, obat Y, dan obat Z sama-sama memiliki jumlah data yang sama, yaitu 7. Nah, di sini ada rata-ratanya obat X dan Y sama-sama memiliki rata-rata 125,00, sedangkan obat Z mempunyai rata-rata 152,14. Nah, ke tabel selanjutnya, test of homogeneity of variances. Di sini kita lihat signifikannya adalah 0,708, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jika lebih besar berarti H0 yang diterima dan HA ditolak. Berarti kalau begitu kita dapat melanjutkan analisisnya karena memenuhi syarat, yaitu lebih dari 0,05. Ke tabel selanjutnya ada tabel ANOVA. Di sini ada signifikannya 0,01, yang artinya kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kalau HA diterima, seperti hipotesis yang saya bilang tadi yang muncul di awal, itu artinya terdapat perbedaan rata-rata antara obat X, Y, dan Z. Nah, di sini bisa kita lihat memang benar ada perbedaan rata-rata. Di sini perbedaannya muncul pada obat Z, yaitu dengan rata-rata 152,14. Selanjutnya ada tabel post hoc test. Di sini kita dapat melihat apakah ada perbedaan signifikan antar kelompok. Di sini kita lihat ada obat X, kemudian obat Y, hasilnya 0,00, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan obat X dan obat Z hasilnya itu min 27,143, yang berarti ada perbedaan signifikan. Perbedaan signifikan ini juga ditandai dengan adanya bintang. Bintang-bintang ini menandai adanya perbedaan signifikan antar kelompok. Nah, selanjutnya di sini ada homogeneous subsets. Di sini kita bisa melihat grup dari kelompok-kelompok tadi. Misalkan obat X, obat Y itu ada di kelompok 1 atau tabel 1, sedangkan obat Z ada di kelompok 2 atau tabel 2. Obat X dan obat Y berada di kelompok 1 karena mereka ini mempunyai rata-rata yang sama, yaitu 125,00, sedangkan Z itu berbeda, yaitu 152,14. Ke contoh selanjutnya yaitu contoh kasus dari Tuwe. Di kasus Tuwe ini kita menganalisis apakah ada pengaruh antara gender dan pendidikan dengan nilai ujian TPA. Di Tuwe ini kita nggak bisa ambil hipotesis karena analisisnya berlangsung dua arah, sehingga banyak kemungkinan yang dapat terjadi, tetapi kita tetap bisa melihat kesimpulannya. Di sini saya sudah memasukkan data di SPSS, ada gender, pendidikan, dan ujian. Kita ke variable view dulu, kita edit. Di value-nya ini jangan lupa dikasih 1 di bagian gender laki-laki, 2 itu untuk perempuan, sedangkan value untuk pendidikan yaitu 1 SMP, 2 SMA, dan 3 S1. Kalau misalkan di value-nya sudah diisi seperti itu, kita balik lagi ke data view, lalu kita ke analyze, ke general linear model, ke univariable. Nah, di sini nilai ujian kita masukkan ke dependent variable. Terus untuk gender dan pendidikan langsung kita masukkan ke fixed factor. Setelah sudah, kita ke plots. Di plots ini, gender ini kita masukkan ke horizontal axis, kemudian pendidikan kita masukkan ke separate lines. Lalu kita continue. Nah, kita ke post hoc. Di post hoc ini kita masukkan pendidikan ke post hoc test 4. Lalu kita checklist bagian Tucci, kemudian continue. Kita lanjut ke option. Di sini option kita masukkan semuanya ke display means for. Lalu kita checklist descriptive statics dan homogeneity test. Lalu kita klik continue. Nah, sudah selesai kita isi dari plots, post hoc, dan options. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya. Ada tabel between subject factor. Di sini ada gender, 1 laki-laki, 2 perempuan. Di pendidikan 1 SMP, 2 SMA, dan 3 S1. Selanjutnya di descriptive statics, gender laki-laki dengan pendidikan SMP rata-ratanya 32,43, dengan pendidikan
pendidikan SMA 6,60, pendidikan S1 dengan rata-rata 77,83. Sedangkan yang untuk gender perempuan, yang SMP itu rata-ratanya 68,00, SMA 65,13, dan S1 69,67. Lanjut lagi ke tabel berikutnya, yaitu 11 Test of Quality of Data Finances. Di sini signifikannya adalah 0,527, yang artinya lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 berarti H0 yang diterima dan HA ditolak. Kalau H0 diterima artinya varian sama. Kalau varian sama berarti kita dapat melanjutkan analisis berikutnya. Lanjut ke tabel price between subject effect. Di sini solusinya ada corrected model, terus signifikannya ini ada 0,006, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Seperti penjelasan awal saya tadi, kalau corrected model ini signifikannya lebih kecil dari 0,00 berarti model ini dianggap valid. Terus di sini gender juga mempunyai signifikan 0,005, pendidikan 0,00, gender terhadap pendidikan 0,003. Variabel ini sama-sama memiliki signifikan yang lebih kecil daripada 0,05. Seperti penjelasan awal saya tadi, jika variabelnya ini lebih kecil dari 0,005 berarti data ini berpengaruh, variabelnya berpengaruh. Lanjut ke tabel berikutnya, ada post hoc test. Di sini seperti yang one way tadi, melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok. Jadi di sini SMP dan SMA perbedaannya ada minus 23,63, sedangkan SMP dan S1 ada perbedaan minus 36,88, dan selanjutnya pun begitu. Di sini semuanya terdapat bintang, yang artinya berarti semuanya memiliki perbedaan yang signifikan. Lanjut ke tabel selanjutnya, homogeneous subsets. Homogeneous subsets ini sama kayak yang tadi, kita dapat melihat grup dari kelompok-kelompok tadi. Di sini ada SMP, jumlah datanya ada 8, terus rata-ratanya 36,88 ada di kelompok 1, SMA dengan jumlah data 20 ada di kelompok 2, S1 dengan jumlah data 12 ada di kelompok 3. Nah, kenapa sih mereka ada di kelompok atau tabel yang berbeda? Karena mereka ini memiliki rata-rata yang berbeda, makanya dibedakan kelompoknya 1, 2, dan 3. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.